Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar di tema 4 subtema 1 tentang bahasa Indonesia materi pantun. Pantun untuk sesi yang pertama ini kalian akan mempelajari apa itu arti pantun dan ciri-cirinya apa saja. Dan pantun adalah sebuah karya sastra lama yang berbentuk bait. Nah, bait ini terikat jumlah barisnya, jumlah suku katanya, dan persajakan atau pada bunyi akhirnya. Sedangkan pantun sendiri ada yang berisi nasihat, sindiran, dan lain-lain. Sedangkan menurut sumber lain, definisi pantun bisa diartikan salah satu puisi lama yang disampaikan secara lisan. Sedangkan menurut Surana, sebuah puisi lama yang terdiri atas 4 baris yang berrima silang ABAB. Larik atau baris pertama kedua disebut sampiran dan baris ketiga empat disebut isi. Nah, langsung saja kita pelajari, kita baca dulu salah satu contoh pantun berikut ini. Dalam membaca sebuah pantun harus ada intonasinya ya, seperti ini teman-teman. Sedap aroma daun pandan, nikmat rasa buah alpukat. Syukurku ucapkan pada Tuhan atas peredaran darah yang sehat. Nah, di sini terlihat ada perpaduan kalimat yang kalau dibaca menjadi indah. Nanti setelah subtema 2 kalian akan membuat pantun. Oke, kita pelajari dulu bagian-bagian pantun. Pertama, pantun berbentuk bait. Nah, bait ini bukan paragraf, jadi dia hanya terpotong dalam satu kalimat pendek, lalu menulis di bawahnya lagi, menulis di bawahnya lagi, menulis di bawahnya lagi. Itulah bait, tidak dilanjutkan di sebelahnya. Banyaknya baris dalam sebuah pantun, misalnya ada 2 baris dan 4 baris, 6 baris, itu disebut bait. Larik, nah sama larit ini kalau kita sekarang disebut baris, adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti yang bisa saja itu disebut sampiran atau bisa saja disebut isi. Maka di pantun nanti ada beberapa larik yang disebut sampiran dan beberapa larik disebut pantun. Rima atau pola akhir huruf vokalnya ya, a, i, u, e, o nya yang ada di akhir pantun. Kalau baris pertama A, nanti baris ketiga juga A. Kalau baris pertamanya nanti U, baris ketiganya U. Misalkan baris pertama nanti akhirnya duku, maka yang baris ketiga bisa saja yang terakhir buku atau saku. Nah, asalkan U-nya sama boleh. Sampiran ini 2 larik atau 2 baris yang awal ya. Di sini isinya boleh bebas asalkan rimanya belakangnya a, i, u, e, o nya sama dengan baris bawahnya. Jadi kamu bebas, kamu mau ngarang seperti apapun itu boleh, bahkan yang imajinasi sekalipun boleh, misalnya Superman, mau Ultraman, mau apa, Upin Ipin, terserah. Isi, nah inilah inti dari pembuatan pantun. Isi pantun itu terletak di baris ketiga dan 4 ya. Biasanya inilah yang isinya berbobot dan tujuannya jelas. Kalau di sini isinya memang nasihat, jenaka apa, isinya di sini, yang di sini tidak boleh ngawur. Nah, macam-macam teks pantun. Nah, di sini kalian hanya akan mempelajari pantun yang biasa. Untuk pantun Karmina dan pantun Talipun hanya sebagai pengetahuan saja, bahwa kalau yang pantun biasa itu 2 sampiran di atas, 2 larik dan 2 baris di bawahnya yang disebut isi. Sedangkan pantun Karmina atau pantun kilat hanya berisi 2 baris. Baris pertama disebut sampiran, baris kedua disebut isi. Jadi langsung ya, misalkan Bu Inas pernah dengar seperti ini, Caka Sembung naik ojek, bawahnya langsung nggak nyambung cek. Nah, seperti itu. Kalau pantun yang zaman sekarang itu juga termasuk Karmina atau pantun kilat. Kalau pantun Talipun jumlahnya tidak bisa dipatok ya, kadang 3, kadang 4. Nah, nanti kalian pelajari ketika di jenjang yang lebih tinggi. Oke, yang pantun biasa seperti ini tadi contohnya. Sungguh cantik ikan lohan, hidup nyaman di kolam taman. Ayo kawan jaga kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman. Nah, kalian lihat belakangnya.
huruf vokalnya maka ini rimanya disebut a. Kalau pantun Karmina contohnya di sini satu baris ya. Minum sekoteng 15 orang ganteng jangan malas. Nah, dia langsung selesai itu. Pantunnya cuma sebaris sambiran, sebaris isi. Macam-macam pantun berdasarkan isinya, ada pantun adat istiadat digunakan oleh adat tertentu, pantun dagang ini sering mereka menceritakan kegiatan dagang. Pantun kepahlawanan isinya kepahlawanan. Pantun sukacita isinya gembira-gembira ketika acara bahagia. Pantun duka cita kesedihan. Pantun beribah hati intinya sama, kesedihan. Pantun anak ini yang isinya tentang anak-anak. Pantun kasih sayang isinya tentang menyanjung, mungkin ya, menyanjung orang lain seperti itu. Pantun nasihat tentunya isinya berupa nasihat. Pantun jenaka isinya yang lucu-lucu. Kalau membaca ini seperti memberikan suatu hiburan lucu. Pantun agama isinya tentang agama. Kita bisa bernasihat agama di situ, larangan agama juga di situ. Pantun teka-teki lah, ini kita bisa membuat teka-teki dari sebuah pantun. Jawabannya nanti biar mereka menebak, tapi kita memberikan pertanyaannya ada di bagian isi dari pantun tersebut, bagian baris ketiga dan keempat. Nanti kalian pelajari di LKS halaman 12, 13, 14 ya untuk contoh masing-masing pantun tadi. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari Bu Ina. Bu Ina ingin kalian membuat ringkasan ya, ringkasan saja bukan bentuk peta pikiran. Buatlah ringkasan tentang pantun. 1. Pengertian pantun. 2. Macam-macam pantun. Contoh masing-masing satu pantun di tiap macam-macam pantun tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri pantun. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari Bu Ina. Bu Ina akhiri, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.